Ini isinya tanah kuburan. Sudah saya rituali nih. Bukan sembarang tanah kuburan nih. Bukan sembarang tanah kuburan, Mbak. Iyo. Ini kamu sebarkan. Jangan sampai ada orang yang tahu. Kamu sebarkan di daerahmu. Di mana musuhmu yang namanya Wawan ini sering lewat di tempat itu. Dan cari para warga yang mendukung Wawan. Tujuannya apa? Agar para warga yang membenci kamu, yang dukung Wawan, akhirnya ini malah simpati ke kamu. Kamu yang kalah ini. Tapi semua ini bisa dibatalkan. Maksudnya, Mbah, dibatalkan gimana, Mbah? Jadi, kenapa saya bilang seperti itu? Di kemudian hari, kapan harinya, ini pasti ada risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Raw. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari gitu. Seperti biasa, monggo silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini tambah akrab dan mulai hafal satu persatu gitu. Yang di kolom komentar akhirnya saya jadi tahu, oh kakak ini rumahnya di sini, oh kakak ini tinggalnya di kota ini, oh kakak ini adanya di sini gitu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya sering mengucapkan banyak terima kasih ya. Ini buat teman-teman yang selalu setia nonton tayangan Rian Agus Widodo. Apalagi ketika ada iklan kalian rela nungguin lama gitu kan ya. Ini saya mengucapkan banyak terima kasih sekali gitu ya kan. Karena dengan adanya kalian nonton iklan gitu ya, ini sebagian hasil dari iklan kita bisa sumbangkan gitu. Kita bisa sumbangkan ke pembangunan musola dan santunan yatim piatu gitu. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan amal baik kalian semua kakak-kakakku ya kan, ini bisa menjadi berkah. Amin. Amin ya. Oke, pastikan semuanya sudah absen. Oh iya nih, sebelumnya absen ya. Ini ngasih tahu lagi nih buat teman-teman yang di WA tanya, "Mas, Instagramnya apa sih?" Berkali-kali, "Mas, Instagramnya apa, Facebooknya apa sih?" Nah, ini saya kasih tahu nih biar kalian nggak lupa. Monggo silakan follow Instagram saya ini, Instagram saya. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, yang belum tahu nomor WA saya ini, nomor WA saya nih 08587043336363nya 4 kali gitu ya. Monggo silakan di save, kalian bisa bergabung, nanti saya masukin ke dalam grup. Dan jangan lupa dikasih nama dan kota gitu, biar saya langsung save. Jadi ketika ada informasi mengenai tayangan, kalian langsung mendapatkan informasi gitu dari handphone saya. Pastikan semuanya beres. Nah, kita langsung masuk ke ceritanya nih. Jadi ada kiriman dari subscriber menceritakan, ada seorang lurah yang dikenal baik, suka membantu warga-warga yang kesusahan. Dia ini sayang terhadap warga-warganya. Akan tetapi lurah tersebut ini terkena serangan goib, yang dimana lurah tersebut ini merasakan panas yang sangat luar biasa di sekujur tubuhnya. Nah, dibawa kemana-mana sama keluarga ya kan, dibawa berobat ke sinilah, ke situlah, apa segala macam gitu kan ya. Akan tetapi tidak ada hasil, tak kunjung sembuh. Padahal keluarga-warga berharap agar lurah tersebut ini sembuh, pulih, sehat kembali, bisa kembali mensejahterakan warga. Nah, di sini ada keanehan. Logisnya orang sakit pengen sembuh kan? Ini di sini ada keanehan. Keanehannya apa? Si lurah ini justru malah berharap cepat mati. Si lurah ini benar-benar gak mau sembuh. Lah kok aneh? Sedangkan kesembuhannya sudah ditunggu oleh keluarga dan warga. Sebenarnya penyakit apa yang dialami oleh si lurah tadi? Kenapa kok malah memilih ingin cepat mati? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya.
Seperti biasa, nama tempat tokoh ya kan yang ada di cerita ini sudah disamarkan nih, mulai dari alamat segala macam nih, komplit udah disamarkan gitu. Dan kejadian ini juga sudah lumayan lama. Nah, tokoh di sini kita sebut saja namanya Pak Pardi. Pak Pardi ini tinggal bersama anak dan istrinya. Anaknya kita sebut saja namanya Aji. Nah, Pak Pardi ini tinggal di sebuah desa, di pedesaan yang penuh dengan kedamaian. Nah, Pak Pardi ini dipercaya sama orang-orang sekitar, bahkan di luar daerah yang datang ke situ, Pak Pardi ini dipercaya bisa menyembuhkan orang sakit. Dari mulai orang kena santet, dari mulai orang kena guna-guna. Ini berhubungan dengan penyakit-penyakit yang tak wajar. Nah, Pak Pardi ini sering sekali bisa menyembuhkan. Dan Pak Pardi sendiri tidak pernah menarifkan, ini biayanya harus sekian, harus sekian, harus sekian. Justru malah Pak Pardi ini sampai membangun gubuk-gubuk kecil di samping rumah. Ini untuk apa? Ini untuk pasien yang datang ke situ nunggu, ngantri. Atau pasien-pasien yang menginap. Dimana sering seperti itu ketika memang ini pasien dari luar daerah gitu kan ya. Terus Pak Pardi mungkin kelelahan atau apa, Pak Pardi ini menyuruh untuk menginap gitu. Nah, di sini Pak Pardi juga memberikan makan seadanya. Pak Pardi ini mendapatkan ilmu tersebut ini dari turun-temurun. Jadi Pak Pardi ini mewarisi ilmu dari leluhur-leluhur sebelumnya. Pak Pardi ini memang sosok bapak yang peduli, yang sayang sekali terhadap keluarganya. Sering sekali ketika udah malam, karena mereka ini tidur bersama, saat itu memang Aji ini masih SD gitu kan ya, Pak Pardi sering sekali mendongengkan wayang. Itu sejarah wayang kulit. Awalnya bagi Aji membosankan, akan tetapi lama-kelamaan pada akhirnya Aji ini justru malah sering tanya. Itu sering tanya, Pak, terus yang ini gimana Pak jadinya? Terus yang ini Pak, tokoh ini seperti apa Pak? Gitu. Karena apa? Karena apa? Pak Pardi ini benar-benar menarik ketika dia bercerita. Pertanyaan yang sering keluar dari mulut Pak Pardi. Sampai hafal sekali yang namanya Aji ini, hafal banget. Ketika cerita udah mau habis, udah mau menjelang tidur, ini nggak tahu kenapa Pak Pardi mengulang pertanyaan itu terus-menerus. Gitu. Pertanyaan apa ini? Jadi Pak Pardi tanya sama Aji. Aji udah ngantuk belum? Lah ini udah mau bubuk Pak. Seperti biasa Bapak mau tanya. Sudah paham toh? Yang namanya singa atau apa kayak gitu. Biasa Bapak ngulang-ulang pertanyaan itu terus. Loh, Bapak ini pengen paham kalau kamu ini berarti tahu bentuknya singa kayak apa. Loh, kan Aji udah SD Pak. Udah sering diterangin sama ibu guru Pak. Yowes. Terus sudah belum? Apa sih Pak? Iyo, Bapak pengen denger Kamu sudah dimimpiin singa putih apa belum? Pertanyaan yang terus menerus sama. Jadi sering sekali ketika udah mau menjelang tidur, ini Pak Pardi pasti menanyakan hal itu. Sudah dimimpiin singa putih belum Nah, pada saat itu bukan Aji lagi yang menjawab, melainkan istrinya Pak Pardi. Istrinya Pak Pardi yang menjawab. Dan memang belum tidur. Pak mungkin Aji sama Pak itu beda jalannya Pak. Maksudnya Ibu beda Ibu? Yo mungkin Aji ini gak bisa sama seperti Bapak. Mungkin ada cara lain lagi. Atau mungkin Aji punya jalan sendiri. Nah, Aji ini kan jadi timbul penasaran. Kenapa sih aku harus mimpi singa putih? Akan tetapi ketika Aji mempertanyakan, bapaknya langsung mengalihkan pembicaraan. Gitu. Jadi memang masih yang menjadi tanda tanya untuk Aji. Kenapa aku harus mimpi singa putih? Tak hanya Pak Pardi membantu menyembuhkan orang gitu kan ya. Pak Pardi punya kelebihan lagi nih. Kelebihannya apa ini? Pak Pardi ini bisa yang namanya silat. Bela diri gitu. Nah, sering sekali warga-warga sekitar ini kalau sore ini di kebun kelapa gitu, Pak Pardi ini mengajarkan silat, ilmu bela diri gitu. Termasuk si Aji disuruh mengenal ilmu bela diri. Jadi banyak nih warga-warga yang datang ke situ.
Yuk, ikut Pak Pardi sana yuk. Ayo kita ikut main bela diri yuk. Ayo kita main berantem-beranteman yuk. Banyak anak kecil yang ikut juga. Nah, akan tetapi Pak Pardi selalu berpesan kepada para warga gitu. Ketika sudah bisa mempelajari ilmu bela diri, jangan sampai digunakan sembarangan. Itu digunakan hanya ketika kita ini sedang terpepet, terdesak, terserang oleh musuh, dan tidak boleh memulai terlebih dahulu. Ilmu bela diri yang diberikan Pak Pardi kepada warga sekitar, ini Pak Pardi menganjurkan agar itu hanya untuk bekal, bukan yang untuk sombong-sombongan, sok jagoan atau apa. Dan Pak Pardi juga menjelaskan ke warga jika kita harus saling tolong-menolong. Dengan adanya Aji ini tekun berlatih, ya kan, dilatih sama bapaknya, apalagi bapaknya ini yang gurunya gitu kan, berarti kan lebih dekat ketimbang warga yang lain gitu kan ya. Ini yang membuat Aji sering disuruh tampil sama gurunya di sekolahan gitu. Jadi awalnya teman-teman Aji ini ngomong sama gurunya gitu, "Bu, Aji pinter loh Bu, kayak gini loh Bu." Nah, gurunya penasaran kan. Ini yang membuat ketika sekolahan mengadakan pentas, perpisahan, Aji walaupun ini masih kecil gitu kan ya, dia tidak malu memamerkan tarian-tarian silatnya, tarian-tarian bela diri ya kan, terhadap kakak-kakak kelas juga di situ. Jadi Aji ini gak malu, dan justru malah semua merasa terhibur dengan melihat pertunjukan yang ditampilkan oleh Aji. Bapak ibu guru ini seneng. Singkat cerita, kini Aji tumbuh besar dan masuk SMP. Akses untuk sekolahnya ini memang jauh. Akan tetapi demi belajar apapun yang terjadi tetap ditempuh gitu. Jadi sekolah-sekolah zaman dulu ternyata memang susah ya. Jauh gitu kan dari sekolahan, harus melewati sungai, jalanan yang kadang becek, seperti itu. Inilah Aji gitu. Bapaknya juga sering ngomong sama Aji, "Bapak dulu lebih parah dari kamu, Le. Kamu harus tetap semangat. Bapak pengen kamu jadi orang. Dan yang paling penting, kamu harus membantu orang yang membutuhkan. Jangan sampai ketika ada orang yang butuh bantuanmu, kamu hanya diam saja. Selagi kamu bisa bantu, bantulah." "Iya Pak." Aji menjadi anak yang penurut. Dan ketika sudah sampai rumah, kadang-kadang Aji ini membantu ibunya meracik ramuan-ramuan, rempah-rempah untuk orang-orang yang berobat. Jadi ibunya ini memberikan jamu, lengkap sekali. Jadi bapaknya ini membantu menyembuhkan pasien, ibunya juga membuatkan jamu gitu. Jadi Aji ini benar-benar di keluarga yang sederhana tapi penuh cinta. Karena Aji sekarang sudah SMP, dia ini tidurnya sendiri gitu. Udah malu nih, udah nggak gabung lagi sama bapak ibunya gitu. Nah, pada suatu malam gitu, dan memang pada hari-hari itu nggak ada pasien gitu. Jadi waktunya Pak Pardi sering bersama keluarga gitu. Nah, pada suatu malam Pak Pardi masuk ke kamarnya Aji. "Le, tadi udah belajar belum?" "Udah Pak, ini udah semuanya udah tak siapin buat berangkat besok pagi Pak. Ini udah mau mapan tidur." "Gini Le, kamu pasti bertanya-tanya yuk. Bapak itu dulu sering bilang, 'Le, udah dimimpiin singa putih belum? Masih inget gak?' "Ya Pak, hafal banget itu kalau mau menjelang bubuk." "Nah, terus sekarang gimana? Udah dimimpiin singa putih belum?" "Gak pernah ya Pak." "Emang apa sih Pak? Aji ini juga udah gede loh. Aji juga pengen tahu Pak. Aji bingung, kok Bapak ini nanyain dimimpiin singa putih, dimimpiin singa putih. Aji kan bingung Pak. Sedangkan Aji ini, yo memang gak pernah dimimpiin, masa disuruh bilang sudah Pak? Apa memang Aji ini harus dimimpiin singa putih Pak? Bapak pengen gitu Pak?" "Jadi gini Le, singa putih itu jelmaan dari kakek buyut. Jelmaan dari kakek buyutnya Pak Pardi. Nah, Pak Pardi sendiri sebenarnya tidak mengalami nih ketika kakek buyutnya masih hidup, nggak ngalamin. Jadi turun-temurun dan memberi penjelasan. Sampai penjelasan tersebut ini diterima ke Pak Pardi. Nah, gunanya apa nih? Kok dimimpiin singa putih dan kata Pak Pardi itu jelmaan dari leluhurnya Pak Pardi gitu, dari kakek buyutnya. Ini Pak Pardi mengatakan kepada Aji, "Jadi gini Le, Bapak ini pengen akhirnya nanti yang lanjutin Bapak kamu Le. Yo paling tidak kamu itu ada bekal. Ada bekal yang memang itu dari darah leluhur kita Le." Aji bingung Pak. Aji nggak ngerti maksud Bapak. Nah jadi gini Le,
bahwa ketika dari keluarga kita turun-temurun yang sudah dimimpikan gitu, atau berhasil bertemu dengan singa putih itu lewat mimpi, pertanda bahwa kita siap mengemban tugas untuk membantu kepada siapa? Orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang sakitnya ini gak nalar, mungkin terkena guna-guna atau apa. Yo kayak kamu lihat bapak lah. Tapi ingat nih, jangan sampai kita merasa sombong dan sakti. Jangan sok-sokan, wah aku sakti, aku bisa ngobatin ini, aku bisa bantu ini. Jangan. Karena itu semua kehendaknya Tuhan. Oh gitu Pak. Iyo. Makanya Bapak berharap kamu bertemu dengan singa putih itu. Itu masih leluhur kita. Tapi memang gak pernah ketemu ya Pak. Yowes, bubuk tidur besok sekolah. Jadi udah gak penasaran lagi toh? Iya Pak, Aji jadi gak penasaran. Soalnya kalau tanya sama ibu juga ibu gak begitu jelasin yang detail ya Pak. Yowes, bubuk. Akhirnya Aji pun tidur. Lega Aji nih, pertanyaan yang dari kecil udah kejawab. Kenapa bapaknya gak ngomong dari dulu gitu kan ya. Mungkin Aji belum bisa menangkap gitu kan ya. Ini singa putih bisa jadi orang, ini gimana sih jelmaan? Nah mungkin seperti itu. Itu masih kecil, jadi kan nggak paham akan seperti itu. Nah berjalannya waktu kan semakin hari ya kan, ini yang namanya gedok tular kan ya. Ketika ada pasien yang udah merasakan sembuh, ketika dia ini pulang, ketika ada tetangga sakit atau apa, dia pasti akan merekomendasikan kan, berobatnya di tempat Pak Pardi aja, di desa ini gitu kan. Nah ini yang membuat dari luar daerah pada berdatangan lebih banyak lagi. Nah rata-rata yang berobat di tempatnya Pak Pardi ini sembuh. Nanti orangnya datang lagi ke situ gitu kan ya. Ketika Pak Pardi ini dikasih uang nggak mau, orangnya ini ngasih beras lah, apalah seperti itu. Karena Aji ini memang penurut, jadi sampai Aji ini udah sekolah SMP, dia tetap membantu. Ketika memang disuruh bapaknya, Ji ambilin ini, Ji temenin bapak. Jadi ketika bapaknya kayak lagi ngatasi pasien gitu kan ya, lagi memeriksa pasien, dilihat keluhannya apa gitu kan ya, Aji selalu di samping bapaknya. Ketika memang Aji ini udah pulang sekolah gitu, terus memang Aji ini nggak ada kegiatan apa gitu, jadi Aji disuruh di samping bapaknya, biar Aji tahu. Nah istrinya juga sama, menyiapkan ramuan jamu, masuk ke kamar juga gitu kan ya, ini mendampingi Pak Pardi dan menanyakan kebutuhannya apa lagi nih Pak, ngambil apa lagi. Istrinya juga sama seperti itu. Nah, hingga pada suatu hari, ya, ini ada mobil mewah datang. Pada saat itu, tahun itu mewah gitu. Setelah mobil itu parkir di depan rumahnya Pak Pardi, ini dari pintu supir pengendara tersebut, ini seorang pemuda, itu ya kan. Dia ini dengan wajah yang bener-bener panik, gugup gitu kan ya. Ini bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kebetulan ketemunya Pak Pardi. Pemuda tersebut, ya kan, ini tanya sama Pak Pardi, Pak, apa benar Pak, di sini rumahnya Pak Pardi? Iya Mas, saya sendiri. Ada apa ya Mas? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga Pak. Saya udah nanya-nanya muter-muter Pak, saya malah kesasar-sasar Pak. Iya Mas, memang kalau di daerah sini yang belum pernah kesini mesti sering kesasar-sasar Mas. Karena namanya gangnya itu hampir sama kok Mas. Gimana Mas, gimana? Bapak saya Pak sakit. Oh ya udah, Bapak masuk. Akhirnya pemuda tersebut ini membawa bapaknya masuk, dan memang di situ juga ada anaknya lagi nih, laki-laki. Gitu. Jadi ada 2 orang anak, semua laki-laki. Ini membawa bapaknya ke situ. Bapaknya ini sakit. Bapaknya ini ternyata seorang lurah. Yang sakit ini seorang lurah. Kita sebut saja namanya Pak Tio. Nah Pak Tio ini dalam keadaan lemah tak berdaya, bahkan sekujur tubuhnya ini memerah. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia mengeluh panas terus-menerus seperti itu. Nah dibawalah ke dalam rumah, ditaruh di ruang tengah yang memang di situ ada ranjang. Ini untuk orang yang memang lagi mau ditangani gitu. Nah setelah udah ditaruh di situ, si pemuda itu memohon dengan merengek, menangis. Pak, tolong Pak, sembuhkan bapak saya. Kami sekeluarga udah sampai bingung Pak, harus membawa kemana lagi. Semua udah nyerah Pak. Kami bingung Pak, harus kemana lagi. Saya sama kakak saya ini Pak, terus berjuang Pak, nyari pengobatan mana lagi lah.
Dan pada akhirnya saya ini dikasih tahu sama temen bahwa ada yang namanya Pak Pardi. Ini sampai saya jauh-jauh datang ke sini, Pak, tolong sembuhkan penyakit bapak saya. Akan tetapi anehnya, ya kan, di situ kan memang ada istrinya Pak Pardi juga nih, ya kan, memberikan air minum gitu kan ya. Mas, ini Mas diminum dulu karena memang mereka dari jauh-jauh gitu. Nah, disajikan air minum dan beberapa cemilan. Akan tetapi di sini ada keanehan di muka Pak Pardi, di wajah Pak Pardi ini ada keanehan. Yang biasanya ada pasien ini Pak Pardi langsung peduli, ya kan, bergerak cepat. Akan tetapi di sini wajah Pak Pardi justru malah kebingungan. Pak Pardi ini bingung, lagi-lagi lihat pasiennya, lagi-lagi lihat, terus habis itu dia buang muka tapi kayak berpikir. Nah, anak dari Pak Tio, ya kan, pemuda tadi ini terus memohon, Pak, tolong Pak, bapak saya ini sudah dinanti warga, Pak. Warga pengen, Pak, melihat kesembuhan bapak saya lagi. Bapak saya ini seorang lurah, Pak. Dan warga ini benar-benar merindukan kesembuhan bapak saya, Pak. Bapak saya ini baik terhadap warga, Pak. Dan kami juga nggak tahu, Pak, harus berbuat apa lagi, Pak. Tolong, Pak, bantu, Pak. Ini merengek. Tapi Pak Pardi ini malah kayak orang bingung. Justru malah Pak Pardi ini pergi ke dapur. Dia langsung ke dapur, terus dia duduk. Nah, istrinya Pak Pardi ini sampai nusul ke belakang. Pak, lah kok bapak kayak orang bingung toh, Pak? Biasanya kalau ada pasien gimana gitu, diperiksa atau piye bapak? Yuk kayak biasa nih bapak. Kok ini bapak kayak orang bingung? Nggak tahu, Bu. Apa bapak harus menolong orang itu? Yo iyalah, Pak. Lah kok bapak kayak orang bingung itu? Bapak kenapa toh? Ibu lihatnya aneh loh. Nggak tahu, Bu. Batin bapak ini seperti bertolak gitu loh, Bu. Kayak berontak gitu. Bapak ini gimana toh? Sering ngajarin sama anak, sama istri, sama warga, disuruh bantuin orang kalau orang lagi kesusahan, lagi perlu bantuan. Kok ini ada pasien bapak malah kebingungan toh, Pak? Piye sih bapak ini? Iya, Bu, ya. Nah, di sini istrinya Pak Pardi memberi semangat Pak Pardi. Pak, dengar gak, Pak? Anaknya itu mohon pertolongan. Nah, bapak itu kan lurah, Pak. Terus udah dinanti kesembuhannya sama warganya. Katanya baik sama warga loh, Pak. Berarti kan bapak ini memang harus ditolong, Pak. Iya, Bu, iya. Ya udah, Bu, coba bapak lihat lagi. Jadi selama Pak Pardi membantu orang, baru hari itu Pak Pardi ngerasa kebingungan. Dilema, batinnya ini kayak bertolak untuk membantu pasien tersebut. Nah, Pak Pardi keluar lagi. Anak-anak Pak Tio terus merengek. Nah, Pak Pardi kembali melihat mungkin dengan mata batin atau apa gitu kan ya. Ini melihat kondisinya Pak Tio, ya kan. Pak Pardi langsung mengucapkan kepada kedua anaknya. Jadi gini, Mas. Bapak sampean, ini Pak Tio, kalau bisa nginep di sini. Nah, sampean-sampean ini, mas-mas ini, mending pulang. Nanti kurang lebih 3 atau 4 hari kesini lagi. Loh, Pak, ya mending saya temani di sini lah, Pak. Kalau Bapak butuh apa, bantuan apa yang memang saya harus ikut membantu, beli apa, mungkin saya harus ke kota atau apa, kan gampang, Pak. Gak perlu. Nanti kalau ada apa-apa, saya butuh apa-apa, cukup saya yang bergerak. Saya dan keluarga saya sudah cukup. Jadi nanti pas Mas kesini lagi, ya saya bilang tadi, 4 hari lagi. Tapi Pak, beneran ini gak ngerepoti? Gak apa-apa, udah biasa. Kalau ada pasien yang memang dari jauh dan memang harus nginep, ya saya suruh nginep. Iya, Pak. Akhirnya mereka berdua pun pamit. Sempat meninggalkan uang, akan tetapi Pak Pardi justru malah menolak. Mereka sampai bingung. Lah, ini dikasih uang kok malah nolak? Udah, Mas, udah, nanti aja. Nanti gampang. Beneran nih, Pak? Iya, udah. Anaknya Pak Tio akhirnya pulang. Gak tahu kenapa. Padahal biasanya ketika ada pasien terus ditemani sama keluarga gitu, ada salah satu mungkin sanak saudaranya yang nemenin, pas pada waktu pasien memang harus nginap di situ, ini harus ada yang nemenin. Ini tumben-tumbennya anak-anaknya malah disuruh pulang, disuruh kembali lagi nanti. Nah, singkat cerita, setelah maghrib Pak Pardi ini kembali kebingungan.
kembali kebingungan dan istri terus membujuk, ayolah Pak. Aji juga sempat bingung, Bapak kenapa sih Bu? Ada pasien kok malah bingung? Udah Le, temenin Bapak aja, bareng sama Ibu. Butuh Bapak apa lagi? Ayo Pak. Akhirnya Pak Pardi mulai mengecek penyakit yang diderita oleh Pak Tio. Dia merasakan panas, menangis terus-menerus, merasakan panas. Ya, panas. Pak Pardi mengecek, Pak Pardi mulai berdoa. Ini tiba-tiba Pak Tio menghentikan. Udah Pak, udah cukup, hentikan, panas, hentikan. Nah toh Bu, Bapak juga bilang apa? Loh, lah Bapak ini kan pengen sembuh. Kok malah kami ini disuruh berhenti berdoa toh? Ya cukup, udah hentikan. Saya nyerah. Saya justru malah ingin mati. Saya pengen mati. Pak Tio malah bilang seperti itu. Malah pengen mati dan dia minta tolong percepat saya mati. Pak, lagi Bi, nah makan nih Bu. Bapak itu bingung. Baru ini loh Bapak ngatasin kayak gini. Aji juga bingung loh. Kok baru ada ini? Orang datang ke sini, dia ini malah minta mati. Nah, Pak Pardi ini hanya membantu, ya kan? Ini menghilangkan rasa sakit sementara. Agar Pak Tio ini cerita, karena dia ini seperti ada yang mau disampaikan. Sampean pengen cerita toh Pak? Ya Pak, saya mau cerita Pak. Ini udah mendingan belum? Ya Pak, ini ada mendingan. Tapi saya pengen mati tetap Pak. Saya tetap pengen mati. Karena penasaran semua, akhirnya Pak Pardi bilang sama istri. Akhirnya Pak Tio pun cerita. Ini ada apa dengan Pak Tio? Penyakit apa yang diderita Pak Tio? Kenapa Pak Tio malah memilih mati? Nah, Pak Tio pun bercerita. Flashback Mas April, kita tarik mundur cerita nih, gitu. Jadi ceritanya, Pak Tio ini kaya raya nih. Gitu, punya banyak sawah. Gitu, karyawannya juga banyak. Kehidupan serba tercukupi. Hingga pada akhirnya Pak Tio ini punya keinginan ingin menjadi seorang lurah, kepala desa. Nah, Pak Tio sudah sangat yakin sekali bahwa ketika dirinya maju nggak bakalan ada yang berani menandingi. Ternyata salah. Ada sebagian warga yang menyalonkan seseorang. Kita sebut saja namanya Pak Wawan. Usianya kurang lebih sama kayak Pak Tio. Untuk kekayaan, ini lebih kaya Pak Tio ketimbang Pak Wawan. Nah, Pak Tio sendiri ini dulu-dulunya punya dendam pribadi. Gitu loh. Dendam pribadinya apa nih? Jadi gini, pada saat Pak Tio masih bujangan, Pak Wawan juga masih bujangan, kan? Belum pada menikah nih. Pak Tio ini mencintai perempuan, kita sebut saja Endang. Endang ini siapa? Endang ini yang sekarang jadi istrinya Pak Wawan. Jadi lamarannya Tio ke Endang ini ditolak sama si Endang. Keluarga Endang, begitu juga dengan Endang, lebih memilih Wawan. Nah, ini sama-sama nyalon lurah nih. Jadi dendamnya di sini double nih. Yang pertama, ya kan, ini kasus percintaan zaman dulu remaja. Yang kedua, persaingan calon lurah. Pada saat menjelang pemilihan, Pak Tio menyuruh anak buahnya membagikan uang agar merata, di mana Pak Tio agar bisa menang melawan Pak Wawan. Pada saat itu Pak Tio udah yakin, aku menang. Jangan sampai aku kalah lagi. Apapun yang terjadi, Tio harus menang. Ternyata pada saat hari H pemilihan, justru malah Pak Tio ini kalah. Sedangkan Pak Tio ini udah habis-habisan loh. Pak Tio stres. Memang karakter Pak Tio ini dilihat warga juga nggak terlihat Pak Tio yang sombong atau gimana. Enggak, Pak Tio biasa-biasa saja. Orang yang biasa-biasa saja. Pak Tio merasakan kekalahan yang kesekian kali oleh musuhnya, yaitu si Wawan. Bener-bener stres. Jadi dulu ketika cinta Pak Tio udah ditolak sama Endang, akhirnya Pak Tio menikah dengan istrinya yang sekarang, yaitu Bu Darsih. Gitu. Dan dikaruniai 2 anak laki-laki. Karena di sini stres.
kalang kabut gimana caranya bisa ngembaliin martabat, harga diri, uang udah habis-habisan. Pak Tio akhirnya mendatangi dukun. Pak Tio memohon kepada Mbah Dukun. Kita sebut saja namanya Mbah Royo. Mbah Royo ini belum begitu tua, akan tetapi ini terkenal sakti. Mbah, tolong Mbah. Saya ini ada masalah kacau sekali Mbah. Masalah percintaan dulu pas remaja, sekarang saya ini dihajar habis-habisan sama musuh saya yang sekarang jadi lurah. Dan dia malah yang berhasil mendapatkan pujaan hati saya juga Mbah. Musuh saya itu dia Mbah, namanya Wawan. Saya pengen menyingkirkan dia Mbah. Saya pengen Mbah, tolonglah Mbah. Nah, akhirnya Mbah Royo ini mengiyakan. Mbah Royo meminta agar Pak Tio datang di hari nanti yang sudah ditentukan sama Mbah Royo. Kamu datang di hari ini, Le. Nanti kamu jalanin ritual manut sama saya. Malam ini. Tempatnya nanti saya menentukan. Yang penting kamu kesini dulu, nanti berangkat bareng. Pak Tio kembali datang lagi nih. Dia sendirian, gak ada teman. Bener-bener ini terselubung, gak ada orang yang tahu. Pak Tio takut bocor. Pak Tio mendatangi dukun tersebut dan diajak ke perkebunan yang tidak jauh dari rumahnya Mbah Royo. Ternyata Mbah Royo ini sudah mempersiapkan jadi sesajen-sesajen banyak, ya kan? Di situ akhirnya Pak Tio ini menjalani beberapa ritual yang memang sudah dipersiapkan Mbah Royo. Setelah selesai ritual, Pak Tio ini kembali ke rumahnya Mbah Royo lagi. Dan Mbah Royo ini memberikan bingkisan berwarna putih, terbuat dari kain putih. Di sini Pak Tio bingung, ini apa Mbah? Ini isinya tanah kuburan. Sudah saya rituali ini. Bukan sembarang tanah kuburan ini. Bukan sembarang tanah kuburan Mbah. Iya. Ini kamu sebarkan. Jangan sampai ada orang yang tahu. Kamu sebarkan di daerahmu. Di mana musuhmu yang namanya Wawan ini sering lewat di tempat itu. Dan cari para warga yang mendukung Wawan. Tujuannya apa? Agar para warga yang membenci kamu, yang dukung Wawan, akhirnya ini malah simpati ke kamu. Kamu yang kalah ini. Tapi semua ini bisa dibatalkan. Maksudnya Mbah, dibatalkan gimana Mbah? Jadi, kenapa saya bilang seperti itu? Di kemudian hari, kapan harinya, ini pasti ada resiko. Maksudnya resiko gimana Mbah? Saya malah udah nggak mikirin resiko Mbah. Gimana caranya orang-orang biar simpati lagi sama saya, harta saya kembali, orang lebih percaya sama saya. Dan gimana caranya saya pengen tiba-tiba Wawan itu nyingkir lah. Mau kemana terserah lah Mbah. Mau matilah, mau apalah, bebas Mbah. Ya, kamu ini nanti akan dibantu iblis untuk menyingkirkan musuhmu. Nah, iblis tadi ini di suatu hari dia pasti minta sesuatu dan kamu harus menyediakannya. Jika tidak, maka ini akan celaka untuk kamu. Dah Mbah, kemauannya apa Mbah? Tak turuti Mbah. Wes yo, berarti kamu siap. Siap Mbah, siap kok. Mau resiko model apa Mbah? Saya siap Mbah. Udah Mbah tenang aja, biaya berapapun, kalau memang saya pada akhirnya yang menjadi lurah, ya toh Mbah, si Mbah tenang baik. Masalah uang tak sediain Mbah. Nah, Mbah Royo pun mengiyakan dan memberikan tanah tersebut, yang memang sudah dibacakan mantra lah, jampi-jampi apa segala macam seperti itu. Ini udah mulai sepi nih, pos ronda udah mulai sepi, dipastikan orang-orang yang jaga ronda pasti udah tidur. Nah, Pak Tio ini bangun, gitu, bangun ya kan. Istrinya ini tanya, Pak, arep ngendi? Mau kemana Pak? Budarsi ini nanya. Udah kamu tidur aja, udah tidur aja. Pak Tio segera membuka tas yang memang tas tersebut ini di dalam lemari. Tas tersebut berisi tanah kuburan tadi. Tanah kuburan tadi yang berasal dari Mbah Royo. Pada saat mengambil bungkusan itu, ini baunya ini sangat menyengat, khas dukun, khas minyak dukun. Budarsi ini kaget karena mencium aroma itu. Pak, kok bau aneh sih Pak? Kayak di tempat-tempat dukun nih Pak.
Udah kamu tidur aja. Bapak ini mau ngapain loh Pak? Udah, tidur, saya bilang tidur. Udah, Bapak aneh loh. Wes Bu, Ibu, udah. Jangan nambah Bapak stres. Doain aja biar usaha Bapak lancar. Terus Bapak ini pulih lagi perekonomian. Udah tidur. Iya Pak. Tapi Bu Darsi ini curiga. Karena baunya sangat menyengat. Pak Tio pun langsung beraksi. Dia keluar rumah ya kan. Dia menyebar tanah itu. Dia menyebar tanah kuburan itu. Ini sepanjang jalan arah ke balai desa, ya kan? Tempat-tempat di mana yang sering Pak Wawan lewat. Disebar juga di tempat para pendukungnya Pak Wawan. Setelah selesai dia pulang lagi. Aman, tidak ada orang yang lihat. Nah, ternyata dengan hitungan minggu Pak Wawan yang menjabat sebagai lurah, ini kepemimpinannya ini kacau banget. Jadi kayak berantakan. Ada saja masalah dan kurang peduli terhadap warga. Sering sekali ini mengingkari janji-janji yang dulu malah. Hingga pada suatu hari, Pak Wawan ini pergi dengan beberapa perangkat desa. Ada 3 orang perangkat desa ya kan. Ini berarti kan anak buahnya Pak Wawan nih. Mereka ini berencana pergi keluar kota. Jadi ada urusan. Anehnya ini kan Pak Wawan ini lurah. Harusnya lebih spesial gitu paling tidak seperti itu kan ya. Ini Pak Wawan justru malah dia membawa mobil terus. Dia yang ngemudiin. Dia menjadi supirnya terus. Nah para perangkatnya ini kan ngerasa nggak enak. Berkali-kali nawarin Pak Wawan. Pak, ini Bapak mending istirahat aja Pak. Duduk di belakang tidur Pak. Gantian Pak. Udah. Kalian aja pada tidur kalian. Udah kalian pada tidur aja. Udah. Lagi pengen bawa mobil kok. Pak, soalnya dari tadi kami lihat Bapak ini nyupirnya ini kayak nggak fokus Pak. Kayak nggak konsentrasi sampean ini Pak. Kita ini perjalanan jauh Pak. Udah gitu trek kita ini bahaya loh Pak. Jalanan tikungan tajam naik turun. Kami ini khawatir Pak. Udah kalian nggak percaya Pak sama saya. Udah nurut. Nah pada saat di tikungan tajam dan ini agak naik gitu kan ya. Tiba-tiba ini Pak Wawan ini teriak kenceng. Apa itu? Setan. Nah para perangkat desa yang sebagian udah tidur sampai kaget. Ada apa Pak? Setan. Kalian lihat itu setan. Dan semakin mendekat. Setan yang mana? Nah ini Pak Lurah menjelaskan. Itu makhluk tanpa kepala. Makhluk itu seram tanpa kepala. Nah para perangkat desa yang lain ini ngecek kan mana ada makhluk tanpa kepala. Gak ada apa-apa. Nah Pak Wawan ini tidak bisa mengendalikan kendaraan. Justru yang diinjak malah gas tambah kenceng gitu kan. Akhirnya kendaraan yang ditumpangi mereka yang harusnya belok ini malah lurus. Dimana ketika lurus ini justru malah jatuhnya ini ke jurang. Jadi kebablas ya kan melewati pembatas dan jatuh ke jurang. Untungnya jurangnya ini tidak begitu dalam. Akan tetapi mobil hancur. Jadi dari rombongan itu, ini yang meninggal justru hanya Pak Wawan. Perangkat-perangkat yang lain ini selamat. Mereka hanya mengalami luka-luka ringan. Pak Wawan ini tergencet dan pecahan kaca bagian depan, ini serpihannya justru malah merobek leher Pak Wawan. Semua kaget melihat kondisinya Pak Wawan. Mereka pada kesakitan dan nggak nyangka. Kaget, berkali-kali mereka sudah menawarkan ke Pak Wawan agar gantian. Tapi terjadinya seperti ini, Pak Wawan meninggal dunia. Nah, hingga pada akhirnya ini pertolongan datang, warga-warga juga pada datang ya kan. Ini akhirnya dievakuasi. Perangkat dibawa ke rumah sakit dan kabar ini akhirnya sampai di kampungnya Pak Tio, di kampungnya Pak Wawan. Geger di situ ketika mendengar kabar Pak Wawan meninggal. Anehnya, para pendukung Pak Wawan justru malah seneng. Padahal dulu mendukung Pak Wawan. Nah, Pak Tio merasa seneng. Oh, berarti udah bereaksi nih. Warga aja ikut seneng kok. Dari mimik muka apa segala macam bisa terlihat. Nah, para perangkat menceritakan kronologi tersebut kepada para warga. Warga kaget. Nah, masa iya diadang setan? Tapi di sini ya kan, ini Pak Tio seneng. Nah, inilah pahlawan kesiangan. Pak Tio muncul, ya kan, seolah di situ dia ini membantu warga yang kesusahan. Nah, munculnya Pak Tio, dia ini nggak langsung ujuk-ujuk, lurahnya saya aja ya, nggak yang seperti itu.
mulai nih perhatian ke warga, memberi semangat kepada perangkat desa, bahkan menyumbang uang untuk pengobatan para korban. Jadi perangkat-perangkat desa yang kecelakaan bareng dengan Pak Wawan ini diberi uang. Nah ini yang membuat warga simpati sama Pak Tio. Gitu. Para warga langsung ngomong, kan bener kan, dari dulu kita harusnya milihnya Pak Tio. Kenapa kita milih Pak Wawan? Coba bayangin, Pak Tio walaupun kalah, dia masih tetap berbagi. Ya nggak teman-teman? Iya. Seperti itu. Hingga pada akhirnya citra nama baik Pak Tio langsung kembali naik pulih. Nah, warga mengusulkan agar Pak Tio menggantikan jabatan Pak Wawan. Yang dimana Pak Wawan ini udah meninggal. Pak Tio, ya kan, yang didatangi warga, ya kan, diminta untuk menggantikan Pak Wawan. Jawaban Pak Tio asik lagi nih. Pak Tio tiba-tiba mengatakan kepada warga, apa ya saya ini pantas? Orang kemarin aja kalah sama almarhum Pak Wawan kok. Di situ saya mikir, berarti mungkin saya ini nggak pantas untuk memimpin kampung di sini. Enggak Pak, Bapak ini baik kok Pak. Bayangin aja Bapak kalah tapi masih tetap baik Pak. Warga pada seperti itu. Saya takut kalau nanti saat saya jabat banyak kekurangan. Lah wong saya ini udah mulai menipis ini usaha saya. Saya lagi merintis-merintis lagi nih. Udah Pak, kami percaya sama Bapak. Pokoknya Bapak harus maju Pak, menggantikan Pak Wawan. Warga meminta seperti itu. Akhirnya Pak Tio pun menggantikan Pak Wawan atas pilihan warga. Gitu. Rencana berhasil. Keluarga seneng. Anak-anak Pak Tio seneng. Istrinya seneng. Akan tetapi istrinya Pak Tio ini curiga. Ini kayak ada yang gak beres wis. Berkali-kali istrinya Pak Tio, Bu Darsi ini mendesak ke Pak Tio. Sampean sebenarnya ada sesuatu yang disembunyikan gak sih Mas? Sampean ini main curang gak sih Mas? Udah kamu gak usah mikir yang aneh-aneh. Bukan gitu Mas. Saya ini gak mau nanti di kemudian hari ada yang gimana-gimana Mas. Wes tenang. Impianku sudah tercapai. Harusnya kamu senang. Lurah, pilihan warga. Warga yang memilih, disuruh datang ke sini. Gitu. Udah, masalah Wawan ini meninggal atau apa kan bukan urusan saya. Dia kecelakaan apa-apa sendiri kok. Tapi kamu gak yang aneh-aneh toh Mas. Alah gak usah mikirnya kayak gitu. Jadi Bu Darsi memang udah agak curiga nih. Ada sesuatu nih. Karena dia sempat mencium ya kan aroma yang sangat menyengat sekali ketika Pak Tio ini membawa bungkusan. Nah Pak Tio ini membantu warga. Nah dengan berkedok seperti itu, maaf ya adanya seperti ini. Saya kan udah bilang gak bisa yang menjanjikan gimana. Gak apa-apa Pak. Udah cukup, saya malah seneng kok. Mau sampean belum jadi aja baik kok. Apalagi nanti sampean ada rezeki banyak. Saya yakin warga di sini bakalan makmur Pak. Doain ya, biar saya sukses kembali. Soalnya kemarin benar-benar hancur-hancuran. Ini saya lagi merintis lagi. Alasannya seperti itu. Gitu. Hingga pada akhirnya berjalannya waktu, ini justru Pak Tio tergiur korupsi. Dana dari pemerintah yang harusnya mengalir ke warga ini digelapkan. Karena apa? Agar balik modal nih. Pak Tio ini udah banyak keluar uang. Jadi Pak Tio gimana caranya nih agar uang saya pulih lagi nih. Martabat citra udah naik nih. Akan tetapi keuangan yang belum nih. Biar balik lagi gimana nih? Pak Tio mengenal korupsi. Nah 3 tahun Pak Tio menjabat aman-aman saja. Padahal ini udah sering korupsi. Dan yang tahu ini hanya Bu Darsi. Bu Darsi ini udah sering mengingatkan. Akan tetapi disuruh diam. Harus tutup mulut. Bu Darsi udah gak mau mengingatkan lagi. Kenapa Bu Darsi lebih memilih mengalah? Ya kan? Karena Bu Darsi menghindari pertengkaran. Di sini kan Bu Darsi sudah menyandang gelar Ibu Lurah. Takutnya nanti warga dengar atau apalah. Ini Pak Lurah sama Bu Lurah kok malah bertengkar gitu kan. Jadi Bu Darsi mengingatkan ketika memang sudah tidak didengar ya sudah memilih untuk diam. Pak Tio karena takut terbongkar dan pengen tambah kaya lagi gitu kan ya. Mengembalikan perekonomian biar pulih lagi. Pak Tio akhirnya datang lagi ke tempatnya Mbak Royo. Pak Tio menceritakan sekarang kayak gini Mbak. Kondisi saya gini Mbak. Saya senang. Nah Mbak Royo justru langsung membentak Pak Tio. Aku tak ngomong. Ini loh, kamu itu orang yang lupa. Lupa Mbak? Iya, kamu orang yang menyepelekan.
Ketika kamu sudah mendapatkan semuanya, kamu itu gak pernah kesini menjalani ritual-ritual selanjutnya. Kamu pengen tahu, iblis yang membantu kamu itu udah menagih kemauan dia. Dia pengen apa? Dia itu udah nagih terus. Tanpa saya menghalangi iblis itu yang sudah membantu kamu, kamu bakal celaka. Dia sudah sering menagih. Menagih, Mbah? Oh, ya mungkin ya saya juga ngurusin urusan banyak, Mbah. Saya juga lupa apa pesanan-pesanan Mbah, saya lupa, Mbah. Nah, inilah kamu. Selalu diukur dengan uang, menggampangkan persoalan. Bahaya ini di kamu nanti. Alah ya, Mbah. Nah, ini saya malah pengen minta tolong lagi, Mbah. Ini biar saya pulih lagi gimana? Saya biar jaya lagi keuangan ini bisa, Mbah, biar sukses lagi lah, Mbah. Kowe ngerti? Iblis yang membantu kamu, ya, iblis sing bantu rewangi kamu, ya, dan membantu kamu, itu mintanya apa? Lah apa Mbah mintanya, Mbah? Dia meminta tumbal. Dia meminta tumbal. Dia menginginkan nyawa istrimu. Nyawa istriku, Mbah? Bojoku, Mbah? Si Darsi? Iyo. Lah dipikir aku ini gak susah. Aku gak susah nggarapnya. Dipikir gampang. Aduh, Mbah, masa istriku tak tumbal lagi, Mbah? Aduh, gimana ya, Mbah? Nah, pada saat itu Tio bingung. Akan tetapi Mbah Royo memaksa agar saat itu juga Tio harus bisa mengambil keputusan. Karena jika tidak, maka Tio sendirilah yang akan celaka. Tio ini bingung, harus mengambil keputusan dengan waktu singkat. Piye. Tiba-tiba Tio punya ide jahat. Kalau aku numbalin istriku, berarti kan aku ini bebas untuk menikah lagi. Nah, sedangkan si Endang, wanita pujaanku, dia juga sudah janda, ditinggal mati sama si Wawan. Berarti kalau istriku ini udah gak ada, aku bebas mendekati Endang. Yo wes, Mbah, oke, siap. Istriku dilenyapkan, gak apa-apa. Istriku dibunuh, ora apa-apa, Mbah. Gila ini si Tio. Mengiyakan. Hingga pada akhirnya Tio diminta sama Mbah Dukun, ya kan, untuk menulis dari mulai weton lah, apalah segala macem, bapaknya Darsi siapa, ibunya Darsi siapa, hari lalu lengkap segala macem. Wes bener yo. Iya, Mbah. Tapi aku pengen dapet Endang, Mbah. Wes iki siji-siji. Ngerti kowe? Nah, hingga pada akhirnya bener. Singkat cerita nih, 3 hari dari tempatnya Mbah Royo, anak pertamanya Pak Tio pagi-pagi teriak, nangis ketika melihat ibunya membujur kaku, ya kan? Ini diranjang dan sudah tidak bernyawa. Pada saat itu Pak Tio ini memang berada di balai desa. Nah, padahal paginya istrinya Pak Tio ini sempat nyiapin sarapan. Pak Tio berangkat, ya kan? Tak lama anaknya ini teriak melihat ibunya sudah tidak bernyawa. Pak Tio langsung dihubungin yang sedang di balai desa. Pak Tio langsung pura-pura sedih, pura-pura kehilangan. Warga berdatangan, meninggallah Bu Darsi secara tidak wajar. Bahkan warga ini ada yang menyimpulkan bahwa kematian Bu Darsi ini seperti ada yang mengirim sesuatu atau mengirim guna-guna atau apa. Dan para warga memberikan semangat kepada Pak Tio. Mereka ini semua ikut berduka. Tapi dalam hati Pak Tio ini sebenarnya senang. Satu, udah nggak ada yang cerewet-cerewet lagi. Kedua, dia ketika sudah menjadi seorang Buddha, dia bebas untuk menikah. Dan yang ia tuju adalah si Endang. Nah, singkat cerita nih, walaupun dalam keadaan berduka, Pak Tio ini kalau terhadap warga masih peduli, masih membantu gitu. Walaupun membantunya ini tidak banyak. Ini yang membuat warga senang. Karena cara bicaranya Pak Tio memang bener-bener enak gitu. Apalagi warga juga ngertiin kan, karena habis berduka gitu. Jadi nggak yang gimana-gimana, justru malah memberi apresiasi terhadap Pak Tio. Dalam keadaan sedih masih peduli warga.
Nah, Pak Tio pelan-pelan nih gitu. Dia mulai ngulik nih. Endang ini gimana kabarnya gitu kan. Pak Tio dateng mulai PDKT lagi. Akan tetapi anak-anaknya Endang ini memang gak suka dengan kehadirannya Tio ngapelin Endang. Seperti acuh terhadap Pak Tio. Hingga kesekian kalinya Pak Tio akhirnya memberanikan diri mengutarakan kepada Endang. Aku sudah duda. Kamu sekarang juga sudah ditinggal suamimu. Ini berarti Allah menyeru untuk kita bersatu. Dari dulu aku gak pernah menghilangkan rasa sayangku terhadap kamu loh. Mas, tapi maaf mas, aku gak bisa mas. Gak bisa gimana? Aku sekarang sudah menggantikan posisi almarhum suamimu. Bayangkan, di desa ini tidak ada sosok yang seperti saya. Siapa yang akan menggantikan posisi almarhum suamimu? Iya mas, tapi maaf aku nggak bisa mas. Ya udah dipikir lagi. Ya udah saya permisi dulu. Nah, Pak Lurah pulang dulu ya. Nggak ada yang jawab. Karena anak-anaknya ini kan tahu kalau Pak Tio dulunya ini saingannya Pak Wawan, saingannya bapaknya pada waktu penyalonan gitu kan. Apalagi memang mereka memang nggak suka dengan karakter Pak Tio, anak-anaknya Bu Endang itu. Nah, singkat cerita ya kan, ini nggak lama kemudian tiba-tiba Pak Tio dikagetkan mendengar kabar jika Bu Endang, ya wanita idamannya ini mau menikah dengan seorang kiai yang masih bujang. Tio kaget, lah kok bisa kayak gini? Saya pikir kemarin bercanda dia menolak saya ini. Lah ternyata kok malah nikah sama orang lain. Wah, Tio stres. Nah, Pak Tio karena belum yakin banget gitu kan, hanya mendapat kabar, Pak Tio langsung mendatangi Bu Endang. Dan pada saat itu Pak Tio menanyakan, apa benar kamu mau menikah dengan seorang laki-laki dan dia ini kiai? Nah, Bu Endang ini tidak menjawab. Pak Tio dikagetkan ada seorang lelaki keluar dari rumahnya Bu Endang, lengkap dengan baju koko, mengenakan peci, dan ternyata itu calonnya Bu Endang. Kita sebut saja Pak Yai Farhan, masih muda. Dan memang ini pilihan dari keluarga. Iya Pak Lurah, kami akan segera menikah. Mohon doa restunya ya Pak. Mohon maaf kalau Endang pernah berbuat salah sama Pak Lurah atau apa gitu ya Pak. Kami minta doanya Pak, agar pernikahan kami lancar. Oh, di sini yang namanya Pak Tio, kebakaran jenggot dia. Stres. Tio di sini ya kan mencari informasi lengkap. Siapa Pak Yai Farhan ini? Yai muda ini siapa nih? Setelah mendapatkan informasi lengkap mengenai, oh ini silsilahnya seperti ini nih. Datang langsung ke tempatnya Mbah Dukun Royo. Mbah, ternyata seperti ini Mbah. Ini kok kayak gini Mbah, kayak gini. Nangis di situ. Kok kayak gini Mbah, jadi kayak gini Mbah. Dia malah mau menikah sama orang ini nih Mbah ini. Ayo Mbah, gagalkan lagi lah Mbah. Saya ini pengen sama Endang. Ya, sebentar, Mbah Royo ini masuk. Ya kan ke ruang ritualnya atau apa, di rumahnya ini ada salah satu ruangan yang buat dia ritual. Tak lama kemudian Mbah Royo ini keluar malah dalam keadaan jadi hidungnya ini keluar darah. Mbah, kenapa Mbah? Mbah ini kenapa? Aku nyerah. Maksudnya nyerah gimana Mbah? Saya pengen laki-laki ini juga musnah juga Mbah. Saya pengen mendapatkan cintanya Endang Mbah. Nah, pada saat itu memang Mbah Royo ini seperti terlihat kayak habis mengeluarkan tenaga banyak gitu. Jadi dia nahan rasa sakit di bagian telinga, dia ngos-ngosan juga gitu kan ya. Ini Mbah Royo mengatakan, ojo terlalu serakah. Sudah banyak korban yang kamu buat. Cari yang lain. Cari wanita yang lain. Gak apa-apa. Kamu juga udah cukup kok jadi lurah. Urip iku ojo serakah. Jangan serakah. Nah, gak tahu nih setan apa yang merasuki Tio ya kan. Tio ini nggak bisa mikir jernih ya kan. Tio ini justru malah memaki-maki Mbah Royo. Kamu itu ya Mbah, berapa uang yang sudah masuk ke sini loh? Tak cariin uang untuk kamu, untuk keluargamu apa, tak cukupi segala macam. Sampean tapi kayak gini ya, nggak mau nolong saya ya. Saat itu juga Pak Tio ini yang udah geram ya kan. Dia ini langsung memukul Mbah Royo. Gila gak sih? Mbah Dukun Royo ini dipukul. Buah sampai Mbah Royo ini tersungkur. Dalam kondisi habis mungkin dia habis
mengeluarkan tenaga banyak, menerawang, atau apa, mungkin seperti itu kan ya. Ini malah dipukul. Tak hanya dipukul, parahnya Tio ini justru malah meludahi Mbah Royo. Dukun apa ini? Dukun apa ini? Saya bakalan cari dukun yang lebih dari sampean. Ini gimana sih Tio? Jadi udah kayak orang kesetanan. Nah, pada saat Tio mau meninggalkan rumahnya Mbah Royo mengatakan, "Ojo salah no aku jika nanti di suatu hari terjadi apa-apa denganmu." Bodoh amat. Akhirnya Tio pun pergi meninggalkan rumahnya Mbah Royo. Nah, ternyata memang bener nih. Si Tio ini pergi kemana-mana nyari dukun yang hebat. Akan tetapi para dukun yang dimintain tolong sama si Tio ini menyerah. "Enggak Pak, kalau yang ini saya nggak garap. Kalau yang ini saya nggak mampu Pak. Cari yang lain aja Pak." Pada nyerah. Ini yang membuat Tio tambah stres. Setelah semua menyerah ya kan, berapa hari kemudian ini Tio justru malah kayak orang gila. Dia teriak-teriak sendiri di kamar. Anaknya sampai bingung, "Bapak kenapa Pak?" "Gak apa-apa, gak apa-apa." Ternyata ini Tio ini diteror. Ini makhluk-makhluk yang aneh. Tiba-tiba Tio melihat pocong, tiba-tiba Tio ini melihat apa? Ketakutan. Dan pada saat Tio tidur, ini Tio sering dimimpikan munculnya Darcy dengan membawa kobaran api. Jadi seperti kayak membawa obor kayak gitu kan ya. Kobaran api yang dipegang oleh Darcy ini ditempelkan ke tubuh Tio. Diarahkan ke tubuh Tio. Tio menjerit kesakitan. Ini di mimpinya. Darcy terus-menerus menyiksa si Tio. Di mimpi Tio, wajah Darcy ini ya kan, ini ketika membakar Tio, ini seperti penuh dengan amarah. Darcy ini seperti balas dendam. Tio dibakar. Dan ketika teriak-teriak ya kan, terus pada akhirnya Tio bangun, dibangunkan sama anak-anaknya kan, karena kan Tio ini teriak-teriak terus. Ketika udah bangun, justru malah ketakutan melihat anaknya, kaget dan merasakan panas. Jadi di alam nyata ini merasakan panas juga, gak hanya di dalam mimpi. Di alam nyata Tio merasakan panas yang luar biasa. Anaknya bingung, sakit apa ini Bapak? Kabar sakitnya Pak Tio akhirnya didengar oleh warga. Warga ikut prihatin. Karena memang Pak Tio ini jago ngomong sama warga. Dan warga ini gak tahu jika semua biang keladinya ini Pak Tio. Jadi warga ikut prihatin. Lah siapa yo yang jahat sama Pak Lurah Tio? Lah wong Pak Lurah Tio ini baik kok. Dalam keadaan duka dia berbagi, ya walaupun sedikit. Sering membantu. Lah kok malah kayak gini kondisinya? Banyak warga yang datang ke situ. Dibawalah ke rumah sakit, tak kunjung sembuh. Di rumah sakit diteror. Ya kan? Dibawa pulang lagi, dibawa ke orang pinter, ditanya-tanya. Ini tak kunjung sembuh. Warga ini berharap agar Pak Tio ini sembuh kembali. Warga ini ya kan merasakan kehilangan sosok Pak Tio yang baik. Mereka pikir itu kan, mereka pikirnya seperti itu sih, karena nggak tahu sifat aslinya Tio ini gimana. Nah Pak Tio sendiri ketika anak-anak tanya, orang pinter nanya, ini Pak Tio nggak mau cerita, takutnya kebongkar. Justru malah Pak Tio ini berharap ingin mati. Aku pengen mati aja, aku pengen mati terus seperti itu. Sering kali Pak Tio ini mau bunuh diri. Akan tetapi lagi-lagi untungnya ada anaknya yang lihat. Pak Tio udah mau masuk ke sumur, merasakan panas yang luar biasa. Aku mending masuk ke sumur aja boyo. Akan tapi lagi-lagi diselamatin anak-anaknya, akhirnya dijaga, warga juga akhirnya jaga. Nah berjalannya waktu semakin hari, Pak Tio ini tidak doyan makan, hanya minum-minum saja. Badan semakin gosong. Jadi kayak seperti melepuh, kesakitan, merasakan panas yang terus-menerus. Warga pasrah, udah nggak bisa lagi untuk ngasih bantuan, nyari orang pinter siapa, orang mental semua. Nah salah satu perangkat desa gitu, ada yang memberitahukan gitu, ada yang memberitahu, datang ke rumahnya Pak Tio, memberitahu kepada anaknya Pak Tio bahwa ada salah satu tempat gitu kan ya. Terus ada beberapa warga juga yang ternyata tahu tempat tersebut. Tinggallah seorang orang pinter gitu kan ya, ini bernama Pak Pardi gitu, mendapat informasi seperti itu. Nah barangkali ini cocok, soalnya sering sekali nih banyak orang yang datang ke situ. Informasi tersebut langsung dicari tahu nih sama anak-anaknya Pak Tio.
Nah, anak-anak Pak Tio langsung membawa Pak Tio ke tempatnya Pak Pardi, ke kampungnya Pak Pardi yang memang jauh sekali. Selama di perjalanan padahal Pak Tio udah bilang, Wesley, bunuh Bapak aja. Enggak, Bapak harus sembuh. Banyak orang berharap Bapak sembuh. Kenapa Bapak seperti ini? Bapak gak kuat, Bapak gak kuat. Lah, Bapak ini sebenarnya kenapa? Ketika tidur teriak-teriak sendiri, ketakutan. Ya gak berani cerita lah. Bapakmu diteror sama ibumu, nggak berani cerita, takut ketahuan. Makanya dia hanya mengatakan, Bapak ingin mati, Nggak kuat Bapak. Diteror seperti ini nggak kuat. Nah, flashback pun selesai. Kembali lagi di mana Pak Pardi, istrinya, dan Aji mendengarkan keterangan dari Pak Tio. Yang dimana rasa sakitnya Pak Tio ini udah mulai berkurang saat Pak Tio cerita. Gitu, udah mulai berkurang rasa sakitnya. Makanya pada saat cerita ini gak terbata-bata lagi. Nah ini tapi hanya sementara sifatnya. Nah singkat cerita berapa hari kemudian anaknya Pak Tio datang, berharap ya kan bapaknya ini pulih. Padahal ketika mereka datang ke situ, justru malah Pak Tio kondisinya ini tambah parah. Pak, nah kenapa bapak saya ini masih seperti ini, Pak? Kenapa bapak saya masih ini nggak bisa sembuh, Pak, bapak saya? Pak Pardi pun menjelaskan, pasrah li, iki wis takdiri. Kamu pengen kan bapakmu sudah nggak ngerasain sakit lagi, makanya diikhlaskan. Pak, tapi Pak. Dan memang sudah tidak bisa diajak bicara. Pak Pardi mengatakan, saya tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Pada saat itu anak-anaknya Pak Tio pun berpasrah, menuruti apa kata dari Pak Pardi. Nah, hingga akhirnya dibawa pulang lagi. Mereka pun berpamitan. Mereka sempat mau ngasih uang seperti biasa. Pak Pardi ini justru malah menolak. Udah nggak usah. Saya ikhlas, Mas. Berdoa yang terbaik untuk bapakmu, Mas. Iya, Pak. Dalam keadaan sedih, Pak Tio dibawa pulang lagi. Pada saat itu, istrinya Pak Pardi pun sempat nanya, kira-kira bisa sembuh nggak ya Pak? Dengan kondisi yang seperti itu. Ibu kok nggak yakin ya Pak? Nggak boleh ngomong gitu. Takdir Tuhan yang terbaik. Dah, yuk masuk. Akhirnya mereka pun masuk. Nah, singkat cerita, berapa tahun kemudian akhirnya Aji dimimpikan ya kan didatangi singa putih. Aji paginya langsung cerita sama bapaknya. Pak, Aji didatangi singa putih, Pak. Bapaknya seneng. Oh, berarti kowe sudah diberi tugas. Kamu harus siap mengemban tugas. Nah, diperhatikan oleh Pak Pardi, ini kok ciri-cirinya beda. Ciri-cirinya beda dalam artian gini. Jadi setiap keluarga yang akan mewarisi ilmu tersebut dimimpikan singa putih, didatangi singa putih. Ini nggak lama kemudian, ini orangnya pasti akan sakit terlebih dahulu. Sakit-sakit demam, badan nggak enak segala macam. Akan tetapi ini aneh. Aji bener-bener nggak merasakan sakit sama sekali. Bahkan bapaknya ini ngomong, Mas Ale, kamu nggak capek badan atau apa-apa? Enggak kok Pak. Kamu yakin dimimpiin? Lah yo Pak, dimimpiin. Aji dimimpiin singa putih kok. Aneh ya Bu? Yo mungkin jalannya beda Pak. Ora kudu podo, nggak harus sama. Di sini ya kan bukan indera keenam atau kesaktian yang didapatkan oleh si Aji. Beda sekali. Aji bener-bener nggak merasakan apa dia bisa gimana enggak. Akan tetapi Aji ini malah justru selalu mendapat keberuntungan dan selalu dipermudah ketika ada ujian hidup atau apa segala macam, pekerjaan, karir, ini dipermudah. Nah, akhirnya orang tua menyimpulkan, oh mungkin lain-lain juga ya Bu, Aji dipermudah untuk jalan kesuksesan. Gitu. Dan pada akhirnya cerita pun selesai gitu. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Gitu. Nah, buat teman-teman di rumah nih yang punya cerita pengalaman horor, misteri atau apa segala macam, pengen dibagikan ke Raw Rian Agus Widodo, caranya seperti ini nih. Ini ada contoh ketikan dari subscriber di mana ini dihafalin gampang. Nah, ini nih. Ya kan? Ini diketiknya per paragraf atau per kalimat.
Jadi jelas nama yang mau disamarkan siapa gitu kan, jelas gitu kan ya. Kronologinya seperti apa, hantunya seperti apa, bentuknya seperti apa, urutan ceritanya seperti apa. Harus jelas. Kirimnya kemana? Kirim yang paling aman ini DM Instagram gitu. Instagram saya awal udah saya sebutin, nah ini saya sebutin lagi. Nah ini Instagram saya. Monggo silakan kalian follow, nanti saya follow back. Nah masuk ke DM, kirim pesan, di situ kalian bisa tulis kayak tadi gitu. Oke? Nah kalau yang belum punya Instagram atau mungkin mas aku adanya WA biar nggak ribet gimana, boleh di WA gitu. Ini nomor WA saya 085871433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang 085871433336, 4 kali. Ya, seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang lebih seru lagi. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng notif, tinggalkan komen share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng notif.